Halo Sobat Cerita Bunda, selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Aku Nadine. Nama lengkapku Nadinda Ayu Permata. Anak tunggal dari keluarga yang, kata orang, terlalu kaya untuk hidup biasa-biasa saja. Ayahku, alaman bapak hartawan, pemilik beberapa properti besar di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Ibuku, Ibu Rina, dulu dikenal sebagai sosialita yang sering warawiri di majalah. Tapi semua itu tak pernah membuatku nyaman. Justru dari kecil aku tumbuh dikelilingi orang-orang yang berpura-pura, yang hanya mendekat karena angka 0 di rekening keluargaku. Aku belajar satu hal, dunia ini dipenuhi topeng, termasuk soal pernikahanku. Saat pertama kali aku mengenal Adrian, banyak yang bilang aku beruntung. Dia tampan, gagah, punya tutur kata yang manis, dan katanya tulus mencintaiku. Waktu itu, aku hampir tertawa setiap dengar orang memuji dia di depanku. Mereka tidak tahu, aku adalah wanita yang dibesarkan di tengah percaturan bisnis, di meja makan yang lebih sering membahas kontrak daripada kasih sayang. Aku sudah diajarkan membedakan mana orang yang datang bawa ketulusan, mana yang datang bawa rencana. Dan Adrian, sejak awal, aku tahu dia datang dengan rencana. Aku bertemu Adrian 2 tahun lalu di sebuah acara gala dinner peresmian hotel keluarga kami di Bali. Dia mendekat dengan segala pesona yang membuat sebagian besar wanita pasti akan luluh. Kemeja putih yang digulung di lengan, tatapan mata hangat, dan kalimat pembuka yang jujur saja terlalu rapi untuk disebut spontan. "Kamu lebih menarik daripada arsitektur hotel ini, Nadine," katanya waktu itu. Aku hanya tersenyum kecil. Di dalam hati aku mencatat satu poin. Lelaki ini pandai membaca situasi. Dia tahu apa yang harus dikatakan, kapan harus mendekat, kapan harus pura-pura kagum. Tapi aku biarkan semuanya mengalir. Aku pura-pura bodoh, pura-pura jatuh cinta, pura-pura hanyut dalam cerita cinta klise yang sering dibanggakan orang-orang di sekitarku. Lalu seperti dugaan, dia melamarku setelah 6 bulan pacaran. "Karena aku serius sama kamu, Nat. Aku nggak peduli berapa banyak harta keluargamu, aku cuma mau kita bahagia." Betapa sering aku dengar kalimat itu. Orang-orang yang bilang mereka tak peduli harta, justru yang paling ngotot mengincarnya. Pernikahan kami digelar megah, sesuai standar keluarga besarku. Gedung mewah, tamu penting, dekorasi serba putih dengan sentuhan emas. Semua terlihat sempurna di mata tamu undangan. Seolah-olah aku adalah wanita paling beruntung di persunting pria idaman. Padahal di balik senyumku ada ribuan tanda tanya yang masih berputar-putar. Aku ingat betul di pelaminan itu, saat Adrian menggenggam tanganku, bibirnya berkata, "Kita pasangan sempurna, Nat." Tapi di matanya, aku menangkap kilatan ambisi, bukan cinta. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan normal, setidaknya di mata orang luar. Kami tinggal di rumah besar pemberian almarhum ayahku di kawasan elit Jakarta. Rumah itu lebih mirip istana, dengan pilar tinggi, halaman luas, dan koleksi mobil yang bahkan aku sendiri jarang pakai. Semua fasilitas itu seperti bonus yang selalu Adrian pamerkan ke teman-temannya. Pelan-pelan, dia mulai ikut campur dalam bisnis keluarga. Dengan dalih ingin belajar, ingin membantu, ingin menjadi suami yang bertanggung jawab. Aku biarkan saja, karena semakin dia bergerak, semakin jelas niat aslinya. Aku tahu cepat atau lambat, dia akan menunjukkan wajah aslinya. Dan aku harus bersiap. Maka sejak sebelum akad nikah, aku sudah konsultasi dengan pengacara keluarga, mempelajari semua dokumen, mereview ulang surat-surat penting, termasuk soal warisan. Aku pewaris tunggal. Semua properti, aset, dan saham keluarga ada di bawah namaku. Itu yang selalu membuat iri banyak orang, termasuk kuduga Adrian dan keluarganya. Tapi aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku membiarkan permainan ini berjalan. Aku biarkan Adrian merasa dia menguasai situasi, merasa dia punya kendali.
Padahal aku yang sejak awal mengatur langkah. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena aku harus waspada. Hampir setiap pagi, Adrian bangun lebih dulu dariku, menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Roti panggang, telur mata sapi, kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang kusuka. Dia selalu mengucapkan kalimat yang sama, seolah-olah itu bagian dari naskah yang dia hafal di luar kepala. Selamat pagi, istri cantikku. Kamu harus makan sebelum rapat, biar kuat. Aku hanya membalas dengan senyuman kecil, pura-pura terharu, pura-pura tak paham permainan ini. Di balik sikap manisnya, aku tahu dia sedang membangun citra, menciptakan kesan suami sempurna, agar orang-orang di sekitarku percaya bahwa aku telah memilih pasangan yang tepat. Dia tak pernah absen ikut rapat keluarga, bahkan ketika topiknya terlalu rumit untuk dipahami orang luar. Dari pengembangan properti, rencana ekspansi ke luar negeri, hingga detail laporan keuangan tahunan, Adrian selalu hadir, selalu duduk di sampingku, selalu pura-pura mendengarkan dengan serius. Bagus itu idenya, Pak Arman, ucapnya suatu kali kepada paman tiriku yang mengurus salah satu proyek resort keluarga di Lombok. Kalau butuh support dari saya, jangan sungkan. Saya kan bagian dari keluarga besar ini juga. Aku bisa melihat ekspresi Paman Arman yang setengah ragu, setengah pura-pura kagum. Mereka semua tahu Adrian belum ada pengalaman di dunia properti. Tapi karena statusnya sebagai suamiku, dia otomatis dapat kursi dalam lingkaran rapat yang terbatas itu. Di hadapan keluarga besarku, Adrian adalah sosok suami idaman. Pria muda, tampan, sopan, dan tampak penuh inisiatif. Dia selalu ikut turun tangan saat ada kegiatan amal keluarga, selalu tampil di acara sosial, selalu menemani ibuku ke pertemuan-pertemuan penting, seolah-olah dia benar-benar peduli. Tapi mataku cukup tajam untuk melihat yang lain. Seperti malam itu saat aku diam-diam mendengar percakapan Adrian di ruang tamu saat dia pikir aku sudah tidur. Keluarga Adrian datang. Mereka duduk melingkar. Suaranya pelan tapi cukup jelas di telingaku yang menguping dari balik tangga. Kamu harus sabar, Mas. Semua harta itu pasti pindah ke tangan kita. Asal kamu mainnya halus. Suara itu datang dari Ibu Adrian, wanita parubaya dengan dandanan mewah. Perhiasan emas besar melingkar di leher dan pergelangan tangan. Aku udah pelan-pelan, Bu. Nadine itu pintar, nggak gampang dibodohi. Tapi dia juga perempuan, lama-lama pasti luluh, balas Adrian dengan nada yakin. Aku memejamkan mata, menahan emosi yang hampir tumpah. Kupikir mereka setidaknya lebih pintar menyembunyikan niat busuk itu, tapi rupanya mereka terlalu percaya diri. Aset properti itu, saham, semua atas nama dia kan? Kalau dia mau, kita bisa kaya 7 turunan. Kata adik Adrian, laki muda yang sering ikutan ke rumah, selalu pura-pura ramah di depanku. Tenang aja, sebentar lagi ada cara. Aku udah siapin suratnya, tinggal tunggu momen dia tanda tangan. Habis itu, beres, jawab Adrian. Suaranya terdengar penuh perhitungan. Aku berdiri di tangga, memandangi bayangan mereka dari sela-sela pegangan kayu. Hatiku panas, tapi wajahku tetap dingin. Aku tarik napas panjang, menguatkan diri. Semua yang kudengar malam itu justru makin memantapkan niatku. Mereka kira aku wanita lemah yang mudah diperdaya. Mereka kira aku terlalu sibuk dengan urusan sosial, terlalu lengah menjaga aset keluargaku. Aku kembali ke kamar, duduk di ranjang sambil menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Adrian memelukku erat, wajahnya berseri, mataku tersenyum ke kamera. Dari luar, kami terlihat seperti pasangan bahagia. Nyatanya, itu hanya topeng yang harus kubiarkan tetap menempel sampai waktunya aku melepas semuanya. Esok paginya, Adrian kembali dengan wajah manis, cium keningku, tanya kabar, tanya mau sarapan apa. Aku hanya tersenyum, berpura-pura lupa apa yang kudengar semalam. Permainan ini masih panjang. Aku akan biarkan dia merasa menang, merasa hebat, merasa semua berjalan sesuai rencananya. Tapi tunggu aja, Mas Adrian. Kau belum tahu siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Langit gelap,
Petir sesekali menyambar dan suara rintik hujan menghantam kaca jendela rumah megah kami. Adrian pergi ke kantor seperti biasa, sok sibuk dengan urusan bisnis yang dia sendiri belum paham betul. Rumah besar ini terasa hening, hanya aku, beberapa asisten rumah tangga, dan tumpukan dokumen yang dia tinggalkan di ruang kerja. Aku tidak pernah iseng membuka-buka dokumen suami, bukan karena tidak penasaran, tapi karena aku tahu waktu yang tepat pasti datang. Dan hari itu, waktunya datang. Aku melangkah pelan ke ruang kerja Adrian. Ruangan bergaya modern dengan meja kayu solid yang besar, rak buku berjejer rapi, dan komputer yang masih menyala, seolah baru saja dipakai. Di sudut meja, tergeletak map coklat tanpa penutup, kertas-kertas di dalamnya berserakan sebagian. Aku duduk perlahan, jantungku berdetak pelan tapi teratur. Tanganku membuka lembaran pertama, membaca dengan teliti. Di sana tertulis, draft surat kuasa pengalihan aset dan warisan atas nama Nadinda Ayu Permata. Aku tersenyum tipis, rasa muak bercampur geli mengalir di dada. Jadi ini rencana besarnya? Mengalihkan seluruh aset keluarga ke dirinya atas namaku sendiri? Bahkan, cara dia menyusun draft surat ini terlalu rapi, seolah yakin aku akan menandatanganinya tanpa curiga. Ku pelajari isi surat itu, tiap kalimat, tiap pasal, semua dirancang seolah-olah ini adalah surat kepercayaan biasa. Urusan bisnis keluarga, formalitas yang sering kami lakukan. Tapi di balik kata-kata hukum yang tersusun indah itu, intinya jelas. Dia ingin semua yang kumiliki jatuh ke tangannya. Aku meletakkan kertas itu kembali, rapi seperti semula, lalu meraih ponselku. Kontak atas nama Pak Doni, notaris pribadi, langsung kuhubungi. Suara di seberang terdengar ramah, hangat, penuh hormat. "Selamat siang, Bu Nadine. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Aku menahan emosi. Suaraku tetap stabil. "Saya perlu bantuan kecil, Pak. Soal dokumen warisan. Tapi tolong, ini rahasia." "Baik, Bu. Saya siap kapanpun." Beberapa hari berikutnya, aku dan Pak Doni bertemu diam-diam di sebuah kafe yang jauh dari pusat kota. Tempat yang tak akan mungkin dikunjungi Adrian atau keluarganya. Di sana, aku memberikan salinan draft surat yang kubaca diam-diam. Lalu aku jelaskan rencana yang sudah kususun di kepala sejak lama. Kita siapkan surat serupa, persis sama. Hanya isinya yang kita ubah sesuai kehendak saya, ucapku tegas. Pak Doni mengangguk mengerti. Matanya memandang serius. Surat yang ibu tanda tangani nanti secara hukum tetap membuat seluruh aset tetap aman di tangan ibu. Di atas kertas terlihat seperti ibu memberi kuasa, padahal itu hanya permainan redaksi, jelasnya. Aku tersenyum puas. Rencana ini mulai berjalan. Aku akan biarkan Adrian berpikir dia berhasil, berpikir aku termakan sandiwara manisnya, berpikir aku terlalu lugu untuk mengendus jebakannya. Beberapa hari kemudian, Adrian mulai bergerak sesuai dugaan. Di meja makan malam itu, dia datang dengan setumpuk berkas. Wajahnya dibuat lelah, seolah habis bekerja keras demi keluarga. "Nad, aku bawa dokumen penting. Ini urusan bisnis keluarga kamu juga, sayang. Cuma formalitas. Nanti kamu baca-baca dulu ya," katanya dengan nada lembut. Aku menatap matanya, berpura-pura bingung, pura-pura bodoh. "Apa ini, Mas? Aku nggak ngerti kayak gini." Dia tertawa kecil, tangannya mengusap kepalaku seperti anak kecil. "Udah, percaya aja sama aku. Nanti aku jelasin pelan-pelan." Aku mengangguk patuh, dalam hati aku tertawa lebih keras. Semua berjalan persis seperti skenario yang sudah kubaca jauh sebelum dia mulai berakting. Surat yang dia siapkan tak akan berguna, karena aku sudah lebih dulu memalsukan permainan ini. Malam itu, aku duduk di ruang tidur, memandangi draft surat versi palsu yang akan dia sodorkan padaku nanti. Surat itu sudah kubalik isi dan tujuannya, lengkap dengan cap resmi, tanda tangan notaris yang sah, semua legal, semua rapi. Ketika waktunya tiba, aku akan tanda tangan dengan senyum, membiarkan dia tenggelam dalam ilusi kemenangannya sendiri. Aku berjalan ke balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Udara malam menyentuh kulitku, dingin, tapi rasanya justru membakar semangatku. "Kau kira aku diam saja? Mainanmu baru dimulai, Mas," bisikku pelan ke udara malam yang sepi.
Permainan ini akan berakhir, dan yang kalah bukan aku. Sejak pagi, rumahku yang biasanya tenang mulai berubah riuh. Ibu Adrian dan adiknya Reno datang lagi. Sudah 3 hari berturut-turut mereka mampir tanpa pemberitahuan, seolah rumah ini sudah jadi milik mereka juga. Aku duduk di ruang tamu, meneguk teh hangat perlahan, memandang keduanya dengan senyum tipis. Ibu Adrian, wanita paruh baya dengan riasan menor dan perhiasan berlapis di tangan, duduk di sofa sambil mengatur posisi duduk seolah dia ratu di sini. Sementara Reno, adik Adrian, lelaki muda sok gaul yang lebih sering pamer jam tangan dan mobil sport yang dibelikan kakaknya. Atau lebih tepatnya, dibelikan dari uangku. Mbak Nadine, rumah kamu ini luas banget ya. Kalau aku jadi kamu, tiap hari pasti undang arisan atau pesta biar nggak sepi. Ujar Reno sambil memandang ke sekeliling, matanya tak berhenti mengamati lukisan mahal yang tergantung di dinding. Aku hanya tersenyum, membiarkan kata-katanya lewat seperti angin. Ibu Adrian ikut menimpali. Suaranya dibuat seramah mungkin. Tapi aku tahu, di balik kalimat manisnya tersembunyi niat lain. Rumah ini kayak istana, nak. Nggak heran keluarga kamu kaya raya. Pasti kamu capek sendiri ngurus semuanya. Untung ada Adrian, kan? Aku mengangguk kecil, menahan rasa muak yang menggelayut di dada. Mereka pikir aku tidak tahu maksud mereka datang ke sini tiap hari. Sok akrab, sok peduli. Padahal yang mereka incar jelas. Harta, properti, warisan, semua yang sudah sejak lama jadi hakku. Beberapa kali aku memergoki mereka bisik-bisik di teras belakang, memandang halaman luas, kolam renang, garasi penuh mobil mewah. Setiap sudut rumah ini seperti pancingan yang membuat mereka makin rakus. Mbak, ini mobil Alphard yang parkir di depan tuh kayaknya jarang dipakai ya. Kalau nggak keberatan, bisa dipinjam buat keluar kota. Soalnya mobil aku kurang besar buat bawa barang, kata Reno suatu kali, matanya berbinar penuh harap. Aku menghela napas perlahan, menahan emosi, tetap menjaga wajah datarku. Silakan aja pinjam, Ren. Tapi semua harus seizin manajemen kantor. Mobil itu bagian dari inventaris keluarga. Reno langsung terdiam. Matanya sedikit berubah, tapi dia cepat menguasai diri. Aku tahu mereka sudah mencoba berbagai cara, mulai dari merayu, memuji, bahkan menyusup ke urusan internal bisnis keluargaku. Ibu Adrian lebih lihai lagi. Dia bahkan pura-pura menasihati seperti seorang ibu yang peduli. Kamu tuh harus lebih sering liburan, Din. Jangan kerja terus. Kasihan Adrian. Dia kan juga pengen dimanja, diperhatiin, ditemenin. Harta itu dinikmati bareng-bareng. Jangan dipikirin terus. Aku tersenyum, menggigit bibirku perlahan untuk menahan kata-kata kasar yang hampir keluar. Kalau bukan karena aku harus tetap tenang demi rencana besar yang sedang kususun, mungkin sejak tadi mereka sudah kuusir dari rumah ini. Tapi aku harus sabar. Aku benci drama seperti ini, tapi aku lebih benci dipermainkan. Dan sejauh ini, mereka mengira akulah payon dalam permainan mereka. Padahal mereka tak sadar setiap langkah mereka sudah kuatur. Aku memandangi jam di dinding, waktu terasa lambat saat harus mendengarkan ocehan basa-basi mereka. Di dalam kepalaku, aku terus menyusun strategi menunggu saat yang tepat untuk membalik keadaan. Saat itu, Adrian masuk ke ruang tamu, langsung ikut duduk, memasang wajah suami manis di depanku, dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Dia melirikku, memberi kode seolah minta aku bersikap baik pada keluarganya. Aku balas lirikan itu dengan senyum palsu. Tapi dalam hati aku berkata pelan, sandiwara kalian ini terlalu murahan, Mas. Aku berdiri, mengakhiri obrolan yang tak bermutu, lalu melangkah ke balkon lantai 2. Memandang halaman rumah yang luas, megah, tapi kini terasa pengap karena intrik yang ada di dalamnya. Aku tahu, semakin mereka bermain kotor, semakin aku harus terlihat bersih. Semua ini akan segera selesai, dan mereka akan tahu, rumah ini, harta ini, hidup ini adalah milikku sepenuhnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lembab, tapi hawa di dalam rumahku jauh lebih menyesakkan. Di meja makan, Adrian duduk bersandar santai, wajahnya tersenyum, tapi matanya berbicara banyak hal yang tidak dia ucapkan.
Di sebelahnya, Ibu Adrian dan Reno sudah lebih dulu datang. Duduk dengan wajah penuh antusias seperti penonton yang siap menyaksikan pertunjukan besar. Mereka pikir ini momen kemenangan mereka. Mereka pikir pagi ini mereka akan berhasil membuatku terjebak dalam permainan yang mereka siapkan. Adrian merapikan map berwarna hitam di atas meja. Tangannya bergerak perlahan seolah ingin menciptakan kesan ini hanya formalitas kecil, bukan sesuatu yang besar. Tapi aku tahu, isi map itu bukan sekadar kertas biasa. Nad, ini ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani, katanya dengan nada santai, berusaha terdengar meyakinkan. Cuma surat kuasa bisnis, biar lebih gampang urus properti kita. Kamu nggak perlu pusing, semua udah aku atur. Aku memandang map itu, menatap dalam-dalam wajah Adrian, lalu beralih ke mata Ibu Adrian yang penuh ambisi, dan tatan Reno yang tak sabar menunggu aku jatuh dalam perangkap mereka. Tanganku terulur pelan, membuka map itu. Di dalamnya, tampak kertas putih dengan kop surat resmi, logo perusahaan keluarga terpampang jelas, tanda tangan notaris di pojok kiri bawah. Semua terlihat sah, semua terlihat legal. Aku menggeser pandangan, memperhatikan setiap detail, setiap paragraf, meski aku sudah hafal isinya. Aku yang menyiapkan surat itu. Surat yang katanya akan membuat warisanku berpindah tangan, padahal isinya sudah jauh berbeda berkat campur tangan Pak Doni, notaris kepercayaanku. Tapi aku bermain sesuai skenario mereka. Aku berpura-pura membaca dengan bingung, keningku berkerut seperti wanita polos yang tak paham urusan bisnis. Mas, ini maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Ucapku, nadaku dibuat lugu, mataku sengaja kubuat seolah ragu. Adrian tersenyum, senyuman licik yang selama ini dia sembunyikan. Udah, sayang, tenang aja, ini cuma formalitas. Semua buat kebaikan kita kok, kamu tinggal tanda tangan aja selesai. Ibu Adrian ikut bicara, suaranya pelan tapi syarat tekanan. Iya Nadine, kalau kamu sayang keluarga, percaya sama suami. Masa hal begini aja harus dipikir lama-lama? Aku menatap mereka satu persatu, meresapi atmosfer ruang makan yang kini berubah seperti arena pertaruhan. Lalu aku ambil pena, tanganku bergerak pelan, ku goreskan tanda tangan di sudut kanan bawah kertas itu, tepat di tempat yang mereka minta. Begitu ujung pena berhenti, aku menegakkan tubuh, menatap Adrian lekat-lekat. Udah ya mas, nggak ada yang perlu aku khawatirin. Tanyaku pura-pura lugu. Adrian mengangguk. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru dapat permen. Reno bertepuk tangan kecil. Ibu Adrian menyandarkan tubuhnya ke sofa. Puas. Tapi dalam hati aku tertawa. Mereka pikir aku tertipu. Mereka pikir aku baru saja menyerahkan seluruh hakku ke tangan mereka. Padahal surat yang kutandatangani adalah surat palsu yang sudah kubalik isi dan kekuatannya. Mereka tidak tahu, permainan ini aku yang kendalikan sejak awal. Adrian merapikan map itu, menyelipkannya ke dalam tas kerjanya. Wajahnya penuh percaya diri. Tenang aja sayang, setelah ini semua makin gampang. Nggak ada lagi ribet-ribet soal bisnis. Kamu fokus aja istirahat, jalan-jalan, atau apalah yang kamu suka. Aku mengangguk pelan, tetap menjaga wajah datarku. Tapi di dadaku, aku menyimpan kepuasan yang tak bisa kutahan. Kamu yakin semua makin gampang? Tanyaku nadaku dingin. Mataku tajam menembus matanya. Adrian terdiam sepersekian detik. Mungkin merasa ada nada berbeda dalam suaraku, tapi dia cepat-cepat tersenyum lagi, menutup kegugupannya. Iyalah, aku kan suami kamu, Nat. Mana mungkin aku niat yang aneh-aneh. Aku bangkit dari kursi, menatapnya sejenak, lalu berjalan menuju tangga tanpa berkata apa-apa lagi. Di setiap langkah, aku mengulang kata-kata itu dalam hati. Kalian kira aku bodoh? Permainan ini baru saja dimulai. Langit malam itu gelap, awan hitam menggantung rendah, seolah Jakarta pun ikut menyembunyikan sesuatu. Di dalam rumahku sendiri, tepat di ruang tamu yang biasanya hanya dihiasi suara musik lembut atau percakapan ringan, kini berubah bising oleh tawa kemenangan yang jelas-jelas dibuat-buat. Adrian duduk bersandar di sofa, tangan kirinya memegang gelas wine. Tangan kanannya merangkul pundak ibunya yang duduk di sebelah. Di meja ada kue tart kecil dengan tulisan sederhana, akhirnya milik kita.
Reno berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar sambil tertawa kecil, sesekali meneguk minuman. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat mainan mahal. Mereka berpesta kecil, sederhana, tapi jelas penuh kepuasan. Kepuasan yang mereka kira berasal dari kemenangan besar. Aku berdiri tak jauh dari sana, mematung, memandang pemandangan ini dengan hati dingin. Rasanya seperti menonton drama murahan. Hanya saja kali ini aku bagian dari ceritanya. Pemeran utama yang mereka kira sudah kalah. Tapi aku tetap diam, memainkan peranku sebagai istri yang pasrah. Kita udah nggak perlu khawatir lagi, Bu, ucap Adrian. Nadanya datar tapi penuh percaya diri. Semua aset itu udah aman di tangan kita. Suratnya sah, tanda tangannya sah, legal. Tinggal waktu aja sebelum semuanya resmi atas nama kita. Ibu Adrian mengangguk puas. Tangannya meraih tangan Adrian menepuk pelan. Ibu yakin kamu bisa, nak. Dari dulu ibu percaya kamu lebih pintar daripada siapapun. Aku mendengarkan setiap kalimat mereka. Jantungku berdetak pelan, mataku tetap tenang. Tapi di dalam pikiranku, semua kejadian beberapa hari lalu berputar jelas, seolah diputar ulang oleh otakku. Aku ingat betul malam saat aku duduk sendiri di ruang kerja, memandangi draft surat yang Adrian sembunyikan di meja. Aku membuka setiap halaman, membaca kalimat demi kalimat, lalu menelepon Pak Doni, notaris yang sudah bekerja untuk keluargaku jauh sebelum aku kenal Adrian. Pak Doni datang ke rumah malam itu juga, tanpa suara, tanpa jejak. Kami bekerja di balik pintu tertutup, menyiapkan surat yang identik dengan kop surat resmi, tanda tangan notaris, dan semua detail yang seolah asli. Bedanya, isi surat itu tak pernah sekalipun memindahkan hakku ke tangan siapapun. Warisan, aset, dan semua properti tetap aman di bawah namaku. Adrian pikir dia berhasil menipuku. Dia pikir aku wanita lugu yang hanya tahu duduk manis dan menikmati kemewahan. Padahal sejak kecil, aku dibesarkan di tengah meja rapat, belajar memahami kontrak, diajari membaca gelagat manusia yang haus kekuasaan. Aku kembali ke ruang tamu, menarik napas panjang, membiarkan suara tawa mereka memenuhi ruangan. Tapi aku juga menyadari satu hal. Sikap Adrian mulai berubah. Sejak surat itu dia kira sudah ditandatangani sesuai keinginannya. Dia tak lagi memegang tanganku lama-lama, tak lagi menatapku penuh perhatian seperti sebelumnya. Sentuhan kecil yang biasanya dia berikan sebelum tidur kini menghilang. Bahkan pagi tadi saat aku bangun, tempat tidur di sebelahku kosong, tanpa jejak kehangatan. Semua kepalsuan itu perlahan dibuang, karena dia yakin dia tak lagi butuh sandiwara. Aku sempat menatap wajahnya tadi sore, dingin, datar, tatapan suami yang merasa sudah tak perlu bersusah payah menjaga perasaan istri. Aku sibuk, Din. Nggak usah nanya-nanya terus, katanya saat aku sekadar bertanya dia mau makan malam apa. Aku hanya diam, menahan rasa perih yang menusuk. Bukan karena cintaku padanya, tapi karena geli sendiri melihat betapa mudahnya dia berubah begitu merasa sudah menang. Tapi aku kuatkan diri, mengingat rencanaku sudah di depan mata. Permainan ini belum selesai. Mereka berpesta atas sesuatu yang tak pernah mereka miliki. Mereka tertawa atas kemenangan yang hanya ada dalam kepala mereka sendiri. Aku berjalan perlahan ke arah tangga, meninggalkan ruang tamu, membiarkan suara tawa mereka memudar di belakangku. Tanganku menggenggam pegangan kayu di anak tangga pertama, pandanganku lurus ke depan, tanpa ragu. Dalam hati aku berkata pelan, "Teruslah berpesta, Mas, karena sebentar lagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini." Aku melangkah naik, satu persatu, selangkah lebih dekat ke akhir permainan ini. Pagi itu, suasana rumah jauh lebih senyap dari biasanya. Tidak ada lagi tawa berlebihan keluarga Adrian. Tidak ada lagi suara Ibu Adrian yang sibuk memuji-muji perabot rumahku, seolah-olah semua itu sudah menjadi miliknya. Yang ada hanya sunyi yang menggantung, ditambah wajah Adrian yang tiba-tiba berubah tegang. Dari balik pintu kamar, aku bisa melihat dia mondar-mandir di ruang kerja. Ponselnya menempel di telinga, suara napasnya berat, dan sesekali tangannya mengepal di sisi meja. Aku tak perlu mendengar isi percakapannya untuk tahu apa yang sedang terjadi.
Semua pasti sudah dia cek. Rekening, properti, surat-surat legalitas aset keluarga. Dan seperti yang sudah kuduga, tidak ada perubahan. Semua tetap utuh atas namaku. Warisan itu tidak pernah berpindah tangan, tidak seperti yang dia bayangkan selama ini. Aku duduk di sudut tempat tidur, menyisir rambutku perlahan di depan cermin, senyum tipis terukir di wajahku. Di luar sana, Adrian sedang kalang kabut mencari pegangan yang dia kira sudah dia genggam. Beberapa jam kemudian, suasana makan siang kami jauh lebih dingin dibanding biasanya. Meja makan besar yang biasanya penuh dengan percakapan basa-basi, kini hanya diisi suara sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Adrian duduk di seberangku, tangannya menggenggam ponsel. Matanya sesekali menatapku dengan tatapan penuh tanda tanya, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku pura-pura tidak peduli, memasukkan suapan terakhir nasi ke mulut, lalu menyesap teh hangat perlahan. "Ned?" panggilnya tiba-tiba. Nadanya dibuat setenang mungkin, tapi aku menangkap jelas ada kegelisahan di balik suaranya. Aku meletakkan sendok, menatapnya dengan polos. "Ya, Mas?" Dia mendekatkan tubuhnya sedikit ke meja, matanya tajam mengunci mataku. "Kemarin, surat itu udah kamu tanda tangani kan?" Aku mengangguk pelan, berpura-pura bingung. "Iya, kan Mas sendiri yang bilang itu cuma formalitas?" Adrian mengusap wajahnya kasar, suaranya sedikit meninggi. "Iya, cuma tadi aku cek semua rekening, properti, aset, nggak ada yang berubah. Masih semua atas nama kamu." Aku menaikkan alis pura-pura terkejut. "Loh, emangnya harus berubah, Mas? Aku pikir itu cuma urusan administrasi aja." Nggak ngerti deh aku. Adrian terdiam, matanya menelanjangi wajahku. Seolah-olah dia mencoba mencari celah, mencoba melihat kebohongan. Tapi aku sudah terlalu ahli bermain peran. Ekspresiku tetap datar, polos, seolah benar-benar tidak paham apa yang dia bicarakan. Beberapa detik berlalu, suasana di meja makan semakin kaku. Udara seakan menekan, membuat ruangan yang luas ini serasa sempit. Aku melipat serbet makan, berdiri perlahan, lalu menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau Mas masih bingung, tanya aja sama notarisnya. Mas kan yang urus semua itu kemarin." Aku melangkah pergi, meninggalkan dia duduk sendiri di meja makan, dengan raut wajah penuh kebingungan dan kecurigaan yang belum terjawab. Di dalam hati, aku menertawakan kebodohan suamiku sendiri. Dia pikir dia pegang kendali, dia pikir dia sudah memenangkan permainan ini. Padahal, dia bahkan tidak sadar dirinya sedang berjalan ke dalam jebakan yang dia buat sendiri. Aku naik ke kamar, menatap keluar jendela, melihat halaman rumah, mobil-mobil mewah terparkir rapi, semua masih atas namaku, semua masih di bawah kendaliku. Permainan ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, sedikit demi sedikit kebenaran mulai terungkap. Dan setiap detiknya, Adrian semakin kehilangan pijakan. Sudah beberapa minggu terakhir, rumah ini terasa seperti milik orang lain, tepatnya milik keluarga Adrian. Mereka datang seenaknya, keluar masuk tanpa permisi, berbicara seolah-olah semua sudut rumah ini dibangun dari keringat mereka. Pagi itu aku turun ke ruang tamu, mendapati Ibu Adrian sudah duduk santai di sofa panjang berlapis kulit impor. Kakinya naik ke meja tamu, tangannya memegang ponsel sambil tertawa keras berbicara dengan seseorang di telepon. Di sampingnya Reno sibuk memeriksa garasi, menunjuk-nunjuk mobil yang terparkir rapi, seolah sedang memilih mana yang paling layak dia bawa jalan-jalan hari itu. Aku berdiri di ujung tangga, memandangi mereka, menahan amarah yang sudah menumpuk. Tapi aku tahu, waktunya belum tiba. Aku harus tetap diam, harus tetap memainkan peran istri bodoh yang tak tahu apa-apa. "Kamu denger kan, Mbak? Rumah gede begini harusnya rame, jangan kayak rumah kosong. Makanya ibu bilang sama Adrian, kita sering-sering kesini biar nggak sepi." Celetuk Reno sambil tertawa, matanya menatapku tanpa rasa hormat. Aku hanya tersenyum kecil, berjalan perlahan ke dapur, pura-pura tak peduli. Tapi baru beberapa langkah, suara Ibu Adrian memanggilku dari ruang tamu. Nadanya tinggi, sinis, menyelipkan nada ejekan yang begitu nyata. "Nadine, sini deh, duduk sama kita. Masa tuan rumah ngumpet mulu kayak tamu sendiri?
kan nggak enak dilihat orang. Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam, lalu melangkah ke ruang tamu, duduk di sofa seberang mereka. Tanganku terlipat di pangkuan, wajahku tetap tenang meski dadaku sudah bergemuruh. Ibu Adrian menyandarkan tubuh ke sofa, matanya memandang ke seluruh ruangan, lalu menatapku dengan tatapan merendahkan. Kamu tuh, beruntung loh, Din. Nikah sama anak saya. Rumah segede ini, mobil banyak, hidup enak. Kalau nggak karena Adrian, apa kamu bisa nikmatin semua ini? Ucapnya, nadanya manis, tapi setiap kata seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku masih diam, mataku tak berkedip. Reno ikut menimpali, suaranya ringan tapi jelas-jelas memancing. Iya mbak, lagian rumah ini kan sekarang udah kayak milik keluarga besar kita juga. Toh kamu kan cuma numpang tinggal, harta keluarga kan buat dinikmatin rame-rame. Kata numpang tinggal itu memukul telinga seperti tamparan. Ini rumahku. Ini warisan keluargaku. Setiap dinding, setiap lantai marmer, bahkan pilar besar di teras depan, semua berdiri atas nama Nadinda Ayu Permata. Tapi mereka berani sekali menginjakkan harga diri mereka di sini, lalu memutar balik kenyataan seolah aku ini tamu. Aku menahan napas, menahan emosi yang hampir meledak. Tapi aku tetap tenang, karena permainan ini belum selesai. Maaf ya Bu, Ren, kalau saya jarang ikut nimbrung. Saya pikir kalian udah betah di sini, jadi saya nggak mau ganggu. Jawabku pelan, senyum tipis tetap terlukis di bibirku. Ibu Adrian tertawa kecil, tangannya menepuk pundak Reno. Kita memang betah, Din. Rumah besar, fasilitas lengkap, siapa sih yang nggak betah? Cuma ya, kamu jangan lupa, semua ini juga berkat Adrian. Kamu kan istri, udah sewajarnya ngurus rumah dan suami. Aku mengangguk pelan, menelan rasa sakit di dada. Bukan sakit karena hinaan mereka, tapi karena melihat betapa rendahnya moral orang-orang yang kini duduk nyaman di atas hartaku sendiri. Beberapa detik keheningan, aku berdiri, melangkah pelan ke arah pintu balkon, memandang keluar, melihat matahari yang mulai condong ke barat. Dalam hati, aku berbisik pelan. Tunggu, tunggu Ren. Sebentar lagi kalian akan sadar siapa yang benar-benar numpang di rumah ini. Aku kembali menoleh, menatap mereka dalam-dalam, membiarkan kata-kata mereka mengendap. Aku akan tunggu momen terbaik. Momen ketika semua topeng mereka jatuh, ketika mereka harus angkat kaki dari rumah ini dengan kepala tertunduk. Hari itu belum datang, tapi aku sudah bisa mencium bau kekalahan mereka. Adrian keluar masuk ruang kerjanya seperti orang kesetanan. Suara pintu dibanting, laci dibuka paksa, kertas-kertas berceceran di lantai. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menonton pemandangan itu dalam diam. Mataku mengikuti setiap gerakannya yang semakin kacau. Sudah seminggu ini wajah Adrian berubah. Tak ada lagi senyum penuh percaya diri. Tak ada lagi kalimat manis penuh kepalsuan. Yang ada hanya raut panik, mata merah, dan napas yang berat seolah paru-parunya dicekik ketakutan. Dia akhirnya tahu. Surat yang selama ini dia banggakan, surat yang dia pikir sudah memindahkan seluruh hakku ke tangannya, ternyata tidak lebih dari permainan cerdas yang kubangun rapi. Surat itu sah di mata hukum, tapi isinya semua berpihak padaku. Aku berjalan perlahan ke ruang kerja. Suara langkahku sengaja kubuat pelan agar setiap detiknya makin mempertebal rasa cemas di dadanya. Mas, panggilku, nadaku datar, tak lagi pura-pura lembut seperti biasanya. Adrian menoleh, matanya merah, wajahnya pucat, tangannya mengepal di sisi meja. Kamu, suaranya parau, tercekat di tenggorokan. Kamu manipulasi surat itu ya? Aku mengangkat alis, menatapnya tajam, lalu berjalan mendekat, mengangkat berkas-berkas yang berserakan dan melemparkannya ke atas meja. Kamu baru sadar, Mas? Adrian mundur satu langkah, wajahnya berubah. Antara marah, takut, dan malu bercampur jadi satu. Aku udah cek semua rekening, properti, saham, bahkan legalitas rumah ini. Nggak ada yang berubah. Suaranya meninggi, napasnya memburu. Aku menatapnya tenang, tangan menyilangkan di dada. Memang nggak ada yang berubah, Mas. Karena dari awal semuanya memang punyaku, dan sampai kapanpun tetap akan jadi punyaku. Adrian memukul meja keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kamu pikir kamu bisa seenaknya gini? Aku suami kamu,
Aku berhak atas semua ini. Aku mendekat. Jarak kami hanya setengah meter. Mataku menantangnya tanpa gentar. Suami yang datang cuma bawa ambisi, suami yang tidur sekasur sama istri, tapi isi kepalanya cuma hitung harta. Dia terdiam, rahangnya mengeras. Matanya menatapku penuh kemarahan yang tak lagi bisa dia sembunyikan. Aku nggak sepolos yang kamu kira, Mas, lanjutku pelan, tiap kataku pilih dengan dingin. Aku tahu dari awal kamu datang bawa niat. Aku biarin kamu main, aku biarin kamu puas, aku biarin kamu merasa menang. Tapi sekarang, aku mendekat lagi, berbisik tepat di telinganya, permainannya berbalik. Adrian mundur, wajahnya mulai kehilangan warna. Dia mencoba bicara lagi, mencoba mengancam, suaranya bergetar. Aku bisa aja paksa kamu keluar dari rumah ini. Kamu nggak bisa seenaknya. Aku tertawa kecil. Sinisku keluar tanpa ditahan. Rumah ini atas nama siapa, Mas? Surat-suratnya siapa yang pegang? Aku. Aku membuka laci meja, mengambil map berisi dokumen legal, melemparkannya ke meja di depannya. Cek sendiri. Semua tanda tangan resmi, semua sudah sah, semua sudah tercatat. Kamu cuma bisa teriak, Mas. Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Wajah Adrian memucat. Tangannya gemetar membuka dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca isi yang jelas-jelas membuatnya makin putus asa. Kamu, katanya pelan, hampir tak terdengar. Aku mengangguk. Senyumku kembali mengembang, tapi bukan senyum manis pura-pura. Ini senyum kemenangan. Iya, Mas. Permainan udah selesai. Sekarang yang megang kendali itu aku. Adrian terdiam. Tubuhnya melemas, seolah semua kekuatan yang dia kumpulkan selama ini runtuh begitu saja. Aku berjalan keluar ruangan, meninggalkan dia sendirian di sana, tenggelam dalam kekalahan yang dia buat sendiri. Permainan ini sudah selesai. Dan yang kalah jelas bukan aku. Ruang tamu itu ramai, tapi bukan dengan tawa. Bukan lagi dengan candaan sok akrab atau pujian-pujian palsu. Hari itu, udara terasa berat, tegang menggantung di setiap sudut rumah. Ibu Adrian duduk di sofa, wajahnya dilapisi riasan tebal seperti biasa, tapi jelas terlihat rona pucat yang mulai muncul di pipinya. Reno berdiri di dekat rak pajangan, memandangi sekeliling ruangan dengan gelisah. Matanya bergerak cepat, seperti mencari pegangan yang sudah tidak ada. Adrian berdiri di samping ibunya, wajahnya kusut, matanya merah, rahangnya mengeras. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, map berisi dokumen di tanganku. Suara hak sepatuku memantul di lantai marmer setiap kali aku melangkah mendekat. Selama ini mereka pikir aku diam. Mereka pikir aku lemah, lugu, dan mudah dibodohi. Mereka pikir aku cuma wanita yang numpang hidup, numpang tidur di rumah ini, numpang makan dari piring mereka. Tapi hari ini mereka akan tahu siapa yang sebenarnya numpang. Aku letakkan map coklat itu di meja, membuka lembar demi lembar dokumen resmi, semuanya rapi, legal, bertanda tangan notaris, bermeterai, dan semuanya atas namaku. Kertas-kertas itu tak cuma sekadar tulisan. Itu adalah bukti bahwa segala yang mereka injak, duduki, dan nikmati selama ini adalah milikku. Ini surat kepemilikan rumah, kataku, nadaku datar, jelas tanpa getaran emosi. Aku sodorkan lembar pertama, memperlihatkan fotokopi sertifikat rumah yang berdiri megah ini. Nama pemilik tertera jelas, Nadinda Ayu Permata. Mau cek rekening? Tanyaku lagi. Suaraku tetap stabil, mataku menusuk ke arah Adrian. Aku angkat ponsel, membuka aplikasi perbankan, menunjukkan saldo, menunjukkan kepemilikan saham, menunjukkan semua data yang tak bisa dibantah. Ibu Adrian mulai gelisah. Suaranya mencoba menyela, tapi terdengar gemetar. Tapi, kan kalian udah suami istri. Semua itu. Aku memotong kalimatnya dengan tatapan dingin. Semua ini harta warisan keluarga saya, Bu. Dilindungi hukum. Bahkan suami saya sekalipun, tanpa persetujuan dan dokumen sah, nggak bisa sentuh sepeser pun. Reno terdiam. Wajah sok percaya dirinya lenyap, berganti dengan ekspresi bingung yang tak bisa dia sembunyikan. Adrian memandangku, matanya penuh kekesalan, kepalanya tertunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Dia tahu dia sudah kalah. Aku berjalan memutar meja, berdiri tepat di depan mereka semua. Nafasku teratur, detak jantungku stabil, seluruh kendali sudah ada di tanganku. Dari awal, saya biarin kalian main drama di rumah ini.
lanjutku. Suaraku meninggi, penuh ketegasan. Saya diem waktu kalian hina saya. Saya diem waktu kalian atur-atur rumah ini. Saya diem waktu kalian pikir saya cuma numpang. Tapi sekarang cukup. Aku berhenti sejenak, memandang wajah mereka satu persatu. Wajah Ibu Adrian yang menegang, wajah Reno yang pucat, wajah Adrian yang kehilangan arah. Aku mengangkat daguku, menyandarkan kedua tanganku di pinggang, lalu mengucapkan kalimat terakhir yang sudah lama kusimpan. Silakan kalian bawa keluar barang-barang kalian dari rumah mewahku ini. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya terdiam, terpaku, tidak percaya bahwa semua rencana licik mereka hancur seketika. Aku berbalik, melangkah pelan menuju tangga, membiarkan kata-kataku bergema di benak mereka, membiarkan keheningan itu mengunci mereka di dalam rasa malu, kecewa, dan kekalahan yang mereka buat sendiri. Hari ini, mereka sadar, rumah ini milikku sepenuhnya. Hidup ini aku yang atur. Dan mereka, tak lebih dari pemain figuran yang akhirnya harus angkat kaki. Aku berdiri di ujung tangga, belum sempat benar-benar naik ke lantai 2, ketika suara langkah Adrian menyusulku dari belakang. Nafasnya terengah, suaranya pelan tapi penuh ketakutan. "Nat, tunggu dulu, jangan gitu," katanya setengah memohon, tangannya mencoba meraih pergelangan tanganku. Aku memutar tubuh perlahan, menatap wajahnya yang tak lagi setegar biasanya. Matanya merah, keringat mengalir di pelipisnya, dan untuk pertama kalinya sejak aku kenal dia, aku melihat rasa takut yang nyata di wajah Adrian. Di belakangnya, Ibu Adrian mulai berdiri, suaranya lantang, penuh emosi. "Kamu ini keterlaluan, Nadine. Masa kamu usir suami sendiri? Ini rumah suami kamu juga." Aku tidak bergerak. Mataku tetap tajam, wajahku tetap dingin. Tanganku menepis genggaman Adrian dengan lembut, bukan kasar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa dipermainkan seenaknya. Dari awal saya udah bilang, "Bu," suaraku pelan tapi jelas, menusuk ke setiap sudut ruangan. Rumah ini milik saya, dan saya nggak pernah kasih izin siapapun, termasuk suami saya, buat ngatur-ngatur seenaknya. Adrian mencoba bicara lagi, suaranya parau, lebih lirih. "Ned, please. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Kamu nggak harus sekeras ini. Aku cuma pengen kita hidup enak. Aku pengen bahagiain kamu." Aku tersenyum tipis. Rasa muak bercampur geli membuncah di dada. Kata-kata manis itu terlalu basi untuk membuatku luluh. Setelah semua kebohongan, semua tipu daya, semua penghinaan yang mereka lemparkan ke aku di rumahku sendiri, mereka pikir aku akan kembali lemah hanya karena ucapan manis di saat mereka terdesak. Aku melangkah menuruni 2 anak tangga, berdiri tepat di depan Adrian, cukup dekat untuk merasakan hembusan napasnya yang tak lagi stabil. "Kamu pikir aku nggak ngerti permainan kamu, Mas?" tanyaku pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup tajam untuk menggores ego laki-laki di depanku. Adrian menunduk, tak sanggup menatap mataku. Sementara di belakang, Ibu Adrian masih berkoar, suaranya meninggi, kata-katanya makin tak terkontrol. "Dasar perempuan nggak tahu diri. Udah dikasih cinta, dikasih suami baik, masih aja belagu. Rumah gede ini juga kan buat kalian berdua. Kamu cuma numpang di atas harta orang tua kamu. Jangan sombong." Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Tapi aku tahu, harga diriku jauh lebih mahal dari sekadar emosi sesaat. Aku membuka mata, menatap ibu mertuaku dengan tenang. "Saya nggak numpang hidup, Bu. Semua ini warisan kerja keras orang tua saya. Dan kalau ada yang numpang, jelas bukan saya." Aku berbalik menatap Adrian lagi. Mataku tajam, dingin, tanpa ampun. "Aku menikah, Mas. Tapi aku nggak pernah menyerahkan harga diriku. Aku nggak pernah serahkan akal sehatku. Dan aku nggak akan pernah serahkan semua ini ke tangan orang yang nggak tahu diri." Adrian terdiam, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dia tahu, dia sudah kalah. Dia tahu aku bukan wanita yang mudah diluluhkan dengan janji-janji kosong. Aku mundur selangkah, tanganku terangkat menunjuk pintu utama. "Saya kasih waktu sejam. Ambil barang kalian. Setelah itu, saya nggak mau lihat siapapun dari keluarga kamu di rumah saya ini lagi."
Ibu Adrian masih mengumpat. Reno hanya terdiam di sudut ruangan. Dan Adrian, dia berdiri kaku. Matanya kosong, wajahnya kehilangan warna. Aku naik ke lantai 2, kali ini tanpa gangguan. Setiap langkah terasa lebih ringan, lebih tegas, karena hari ini aku bukan cuma mempertahankan harta, tapi harga diriku sebagai wanita. Mereka boleh mencibir, boleh marah, boleh memohon. Tapi aku tahu martabatku lebih berharga daripada permainan kotor mereka. Suara koper diseret, pintu lemari dibuka paksa. Langkah kaki yang mondar-mandir terburu-buru memenuhi seluruh sudut rumah. Ruang tamu yang biasanya hanya dipenuhi aroma kopi atau bunga segar, hari itu dipenuhi suara kegaduhan yang tidak mengenakkan telinga. Aku berdiri di atas anak tangga, bersandar pada pegangan kayu, menatap ke bawah, melihat satu persatu wajah yang dulunya begitu angkuh, kini berubah kusut, tertekuk, kalah. Adrian sibuk merapikan barang-barang miliknya. Wajahnya tak lagi segagah pria yang dulu membual soal cinta dan kesetiaan. Matanya merah, bibirnya gemetar, ada penyesalan yang terlalu telat untuk dia perbaiki. Di sudut lain, Ibu Adrian masih menggerutu, suaranya nyaring memaki dalam gumaman. Sesekali dia menoleh ke arahku, sorot matanya penuh amarah, tapi tak lagi bisa berbuat apa-apa. Reno, adik Adrian, memanggul tas ransel, wajahnya pucat, seperti ingin lenyap dari rumah ini secepat mungkin. Aku tetap berdiri di sana, tak bergerak, hanya memandangi mereka, membiarkan setiap detik itu menjadi saksi jatuhnya harga diri mereka sendiri. 1 jam lalu, aku memberi batas waktu. Dan detik ini, mereka benar-benar harus angkat kaki. Adrian berjalan ke arahku, koper di tangan kanannya, tas lempang melintang di dada, matanya menatapku penuh luka. Bibirnya bergetar mencoba bicara. Nat, suara parau nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Aku tak menjawab. Mataku hanya menatap lurus. Tak ada lagi ruang untuk kalimat basa-basi. Tak ada lagi tempat untuk memaafkan kebodohan dan kelicikan. Ibu Adrian menepuk pundak Adrian, menarik lengannya kasar. Udah mas, nggak usah buang muka di sini. Rumah ini juga rumah numpang. Nggak ada gunanya dipertahankan. Aku tersenyum tipis. Kata numpang itu justru terasa lucu sekarang. Siapa yang numpang? Siapa yang tuan rumah? Hari ini semua sudah jelas. Pintu utama terbuka lebar. Adrian menarik koper keluar. Reno mengikuti. Lalu Ibu Adrian berjalan terakhir, wajahnya masih menoleh ke arahku, memancarkan amarah yang tak lagi berarti. Aku tetap berdiri di sana, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Suara roda koper beradu dengan lantai marmer yang dingin menjadi suara terakhir mereka di rumah ini. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara intrik, tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi drama keluarga yang menjijikkan. Aku berjalan ke tengah ruang tamu, memandang seluruh isi rumah, perabot mahal, lukisan yang menggantung rapi, lantai yang berkilau, jendela besar yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan itu, sendirian. Di satu sisi ada rasa lega yang menyeruak, seperti beban besar terangkat dari pundak. Tapi di sisi lain ada kecewa yang tak bisa kubohongi. Kecewa karena semua yang kulalui ternyata hanya sandiwara, bahwa cinta yang seharusnya menjadi alasan pernikahan kami, ternyata cuma alat untuk mengeruk harta. Tapi di tengah rasa kecewa itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri tegak. Kebanggaan. Kebanggaan karena aku tidak pernah menyerahkan kendali hidupku ke tangan siapapun. Tidak ke Adrian, tidak ke siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Aku melangkah ke jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya sore masuk ke dalam rumah, menghangatkan ruangan yang sempat penuh kepalsuan. Aku mungkin kehilangan cinta, bisikku pelan. Menatap bayanganku sendiri di kaca. Tapi aku tak pernah kehilangan kendali atas hidupku. Semua ini baru satu babak dari hidupku. Dan untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa simak terus cerita lainnya hanya di channel Cerita Bunda. Karena di balik setiap luka selalu ada kekuatan yang tersembunyi.